Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Waalaikumsalam Mila. Ya, baik, Pagi salam sehat Bu Mila. dan salam semangat untuk kita semuanya yang saya hormati. Saya banggakan teman-teman kelas apa ini 2B ya, benar? benar-benar. Benar. Injil Bu 2B. Ya, baik, kelas 2B. Ya betul Bunda. Ya, baik, terima Ya. kasih. Ya, selamat bergabung kembali. Mohon maaf selama 2 pekan kemarin belum bisa bergabung ya meeting dengan bunda-bunda karena ada tugas yang harus juga sama diselesaikan, dan pekan ini kita lanjutkan kembali ya mata kuliah kita. Baik, pekan sebelumnya ada yang masih ingat kita sudah sampai di materi apa? Perkembangan bahasa anak usia prasekolahkah, benar? Jadi yang sekarang perkembangan bahasa anak usia TK ya? Terus punten sudah. Oke, baik. Ya, di materinya kemarin ada, coba saya cek dulu. Oh iya, benar. Ya. Sudah materinya sudah saya bagikan ke bunda-bunda pada pekan kemarin. Sudah dicermati, Bun. Nah, dan sudah juga ini kemarin pembagian rapot ya, masa-masa pembagian rapot, masanya penyusunan dan penyampaian laporan perkembangan hasil belajar anak. Tentu saja masih sangat panas kalau saya katakan masih sangat panas ya. Bunda-bunda sudah menyusun laporan capaian perkembangan anak di setiap elemennya ya di fase fondasi. Nah, maka coba deh kita akan sama-sama saling refleksi ya, khususnya bunda dan teman-teman yang mengajar di kelas TKB begitu ya, 5 sampai 6 tahun itu. TK ada yang 5 tahun, silakan boleh kalau di itu ya. Jadi TKB itu 5-6 tahun ya. Nah, maka ada ya, boleh ada kelas A, ada kelas B gitu. Masih ingat seperti apa perkembangan bahasanya mereka, siswa-siswa yang kemarin bunda buat rapotnya? Boleh dibagikan, kita berbagi gitu ya. Seperti apa sih mereka sudah pandai di mana, yang menonjol apa kemampuannya. Nah, nanti kita sambil ulas kembali. Ya bunda, ada yang mau menyampaikan bagaimana isi rapot di capaian khususnya di elemen literasi anak-anak, misalnya siapa yang masih ingat nih dari 10 atau 15 anak di kelasnya? Saya ingat Bu, namanya Zaidan. Di capaian literasinya anaknya sudah bisa begini. Yang saya tulis di rapotnya begini. Yuk, silakan. Kalau menyusun rapotnya berbasis evidence, bukti-bukti yang ada berdasarkan hasil asesmen, pasti saya udah dengan sangat apa namanya implementatif bisa Oke, Bunda Femiga, silakan. Ya, assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang memang untuk ke bahasanya ada yang jadi perhatian saya dari awal masuk TKA dulu Bun. Jadi saya memang handle TKA. Jadi pada saat dia bercerita itu kayak runtut kalimatnya itu kayak loncat-loncat gitu. Kemudian tidak bisa langsung keluar secara alurnya, tapi kayak mikir dulu gitu loh Bu. Kayak mikir dulu, dan apa namanya dari materi yang sebelumnya yang umur 2 tahun ya, 2 tahun itu dia sudah bisa apa, saya konsultasikan dengan orang tuanya, memang ternyata karena ayahnya kerja keluar kota, kemudian ibunya itu sibuk bekerja jualan, jadi untuk komunikasi di rumah itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu intens Bu. Jadi yang penting dia dikasih mainan, dikasih HP, kemudian mungkin kalau mau tidur atau apa ya yang penting tenang anaknya gitu. Nah, alhamdulillah pada saat di kelas kami stimulus dia, diberi kesempatan untuk berani jadi komandan. Alhamdulillah pada saat semester 1 akhir-akhir itu dia semangat sekali untuk mau jadi komandan. Kemudian walaupun tadinya agak terbolak-balik pasukan tiap kayak gitu tuh yang dia mikir, mungkin bagi teman-teman yang lain kata itu tuh gampang, tapi buat dia tuh kayak
kayak memunculkan keberaniannya dulu, bener nggak ya yang tak omongin. Terus nanti ketika dia ngomong itu melihat ke saya kayak ada tanya, Bu, apa bener apa nggak sih, kayak gitu. Nggih Bu, itu bikin kami Masya Allah bangga sekali. Terus pada saat dia renang dengan kakak dan ibunya itu, dia berani bercerita Bu, walaupun awalnya kita bingung ya dia tuh ngomong apa sih, karena nggak ada kata renangnya, dia cuma bilang air gitu doang. Terus begitu saya sebentar pelan-pelan dia coba cerita kemarin pergi mana sama siapa aja, terus dia cerita sama mama sama kakak kemana, ke sana, bilang gitu. Terus begitu agak tenang dikit, terus dia bercerita kalau bahwa saya paham ketika dia bilang bahwa balon buat gini gitu. Oh renang, ya renang, gila renang, kayak gitu. Jadi kayak ada rasa di hati tuh kayak seneng banget, ini anak yang tadinya cuma sekata dua kata sekarang sudah bisa bikin kalimat yang dia bisa mengekspresikan apa sih pengalamannya dia kemarin gitu Bu. Mungkin untuk orang lain nggak terlalu apa sih gitu, tapi bagi kami yang lihat dari awal sampai kemarin itu kemajuan Kiki sedikit itu luar biasa. Terus ketika ibunya kami ceritakan itu, cerita Bu, betul cerita Bu, pada saat penerima maaf, iya mah cerita, kalau nggak percaya mama bisa tanya ke Yoyanya gitu. Sampai yang dia mau netesin air mata Bu, dia tuh padahal kalau saya tanya tuh dia nggak mau ngomong. Ditanya apa tadi sekolah apa itu dia nggak mau cerita apa ya, gitu doang. Habis itu ya udah ya saya istilahnya orang tua mungkin tidak terlalu gimana ya Bu, jadi kalau anaknya tidak jawab ya sudah gitu, nggak ditanya lagi. Mungkin itu yang bikin kami dengan orang tua harus ada komunikasi lebih lanjut supaya si anak ini juga banyak mengungkapkan banyak kosakata baru, pengalaman baru gitu ya Bu Mila ya. Terima kasih Bu. Tambahin aja. Wih, keren itu. Dan saya juga barusan mendengarnya turut merinding bagaimana betapa berkesan, betapa kepuasan yang luar biasa ketika melihat perkembangan Ananda kita yang kita tahu profil awalnya, perkembangan awalnya sangat membutuhkan dampingan, tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba ya, tetap proses ya, di proses yang sekarang ini kita amati, anak tersebut menunjukkan capaian yang luar biasa gitu ya. Ya kita yang tahu proses awalnya seperti apa, aduh itu sebuah hal yang sangat berharga melebihi dari kita mendapatkan apapun gitu ya. Bener ya Bunda ya, saya pernah berada di kondisi yang seperti itu. Iya, Ananda kita yang tadinya misalnya ya mau manggil Bunda aja buba, bisanya seperti itu sampai Bunda ya, sampai bisa mengucapkan satu kalimat yang kita tahu dulu itu prosesnya sangat tidak mudah, sekarang sudah bisa gitu ya, yang kalimat katanya juga tidak bisa dimengerti, sekarang sudah bisa dimengerti, bahkan sudah bisa cerita. Luar biasa sekali itu ya, keren. Terima kasih Bunda Femega untuk terus mendedikasikannya kepada Ananda yang kita sangat tahu, dan akhirnya pencapaian itu betul-betul membekas gitu ya dari kita, nanti pengalaman itu diingat terus gitu ya. Terima kasih sudah berbagi. Monggo Bunda Ken boleh lanjut, seperti apa capaian yang masih teringat ya, bukan yang harusnya masih teringat ya, karena baru kemarin pembagian rapatnya ya, khususnya di aspek bahasa, mungkin kalau di sekarang literasinya boleh seperti apa lebih spesifik boleh di kemampuan anaknya. Monggo. Ya baik Ibu, mohon maaf suara saya terdengar ya Ibu? Oke, good. Ini saya ingin berbagi pengalaman aja. Kebetulan di kelas saya itu ada yang anak mengidap speech delay Ibu. Ya, kalau untuk anak speech delay ini kan memang mereka itu spesial ya Ibu ya. Pada saat awal masuk TKA kemarin itu anaknya masih cenderung kurang percaya diri, kemudian tidak mau bergabung dengan teman-temannya, dari segi bahasa juga iri sekali, bahkan tidak mau berkomunikasi dengan teman-temannya.
Nah, sambil jalan, seiring jalan itu saya sering mengajak anak-anak itu pada saat closing itu bernyanyi bersama, Ibu. Bernyanyi bersama. Nah, yang agak membuat saya takjub di akhir-akhir pembelajaran semester 1 ini, 2 bulan terakhir itu anak-anak tersebut sudah mau menyanyi, Bu. Sudah mau menyanyi walaupun dengan apa ya, kata-kata yang belum jelas ya Ibu, tapi iramanya itu sudah terdengar Ibu, iramanya bubblingnya ya Bu ya, sudah mulai terdengar iramanya. Nah itu menurut saya itu sebuah kemajuan Bu, walaupun itu bukan hanya lewat sekolah saja ya Bu, karena kan pada saat awal masuk itu memang saya melihat memang anak ini ada yang khusus, yang spesial. Kemudian saya panggil orang tuanya untuk diperiksakan di klinik tumbuh kembang, dan sudah tegak diagnosa bahwa anak tersebut speech delay dan ADHD. Kemudian sambil jalan terapi, dan akhir-akhir semester ini saya lihat perkembangannya sudah mulai kepercayaan dirinya untuk mengungkapkan untuk berkata-kata itu sudah ada, kemudian sudah mau bergabung untuk bernyanyi, dan itu saya sampaikan ke orang tuanya. Seperti itu Ibu. Keren dan mengganggu juga ini ya capaiannya Bunda Ken, apalagi untuk anak yang speech delay ya, yang kita tahu gitu ya, yang mungkin saja di usianya yang di TK, tapi tadi kok bahasanya masih babbling Bu, masih bla bla bla, berarti begitu ya, satu kata juga mungkin belum, tapi bagaimana capaiannya bisa bersenandung mengikuti nyanyian ya, dengan mungkin pelafalan yang tadi ya belum seperti kita yang lafal, yang fasih begitu, tapi itu kan bagian capaian yang luar biasa, keren ya. Terus di stimulasi jangan lupa, apalagi speech delay berarti membutuhkan pihak lain juga begitu ya, supaya lebih segera tertangani dengan optimal begitu ya Bunda Ken. Oke, terima kasih sudah berbagi kembali. Adakah lagi yang mau berbagi selain Bunda Femi sama Bunda Ken? Bunda Leni silakan Bun, monggo satu lagi ya. Terima kasih Bunda. Sempat terharu juga nggih kalau dari segi bahasa Bun. Soalnya kebetulan saya itu selalu pegang usia 34 Bun, usia yang paling kecil sekali. Yang mana dalam segi bahasa masih benar-benar belum, ada beberapa anak yang belum benar-benar jelas ya Bun. Itu pernah ada salah satu anak Bun, itu dia itu dari awal itu orang tuanya sudah konfirmasi dengan saya, Bu, ini anak saya tuh kalau di rumah nggak pernah mau ngomong, belum bisa ngomong katanya gitu Bun. Jadi dari awal saya berusaha menguatkan orang tua tersebut, nanti coba ini Pak, semangat aja Pak, yakin aja, siapa tahu kalau sudah bersosialisasi dengan temannya, sudah ketemu banyak temannya, nanti bisa bisa muncul bahasanya gitu Bunda. Di awal memang sangat susah sekali Bun, anak tersebut hanya ekspresinya aja yang keluar, tapi dia tidak bisa ini Bun, tidak bisa menyampaikan gitu. Untuk vokalnya itu belum keluar sama sekali Bun, hanya gitu. Jadi stimulasi memang sangat penting sekali ya Bun. Jadi saya berusaha apa yang mau dia sampaikan itu sampai saya benar-benar harus mengungkapkan. Misalnya dia ibu misalnya, ibu, sampai saya ijazah seperti itu Bun. Terus akhirnya beberapa kali tahapan sudah saya berikan, stimulasi juga sudah saya lakukan, ternyata masih sangat sulit sekali Bun. Dan anaknya itu lebih suka, karena dia merasa apa yang dia maksud itu tidak ada yang paham, jadi sering berontak gitu Bunda. Jadi langkah terakhir yang saya lakukan, saya konfirmasi dengan orang tua, dan ternyata itu di rumah itu pembiaran Bun. Maksudnya pembiaran itu ibunya kerja, ayahnya kerja. Jadi di rumah pun meskipun dengan orang tua, si anak tersebut tuh hanya dikasih HP saja gitu Bun. Dan tidak diajak komunikasi, istilahnya seperti itu. Jadi saya kasih masukan ke orang tua, berilah waktu lah Bu sedikit, maksudnya intinya stimulasi berbicara ya Bun. Maksudnya kalau anak tersebut itu mau mengungkapkan sesuatu, cobalah dipahami, mungkin ditirukan apa yang disampaikan gitu Bun.
Dan sekarang Bun sangat terharu sekali saya Bun. Kata yang keluar Ibu, Bu Leni gitu. Itu satu kata yang keluar yang bikin saya sangat terharu sekali. Dan alhamdulillah sekarang anak tersebut sudah tahapan usianya sudah tambah ya Bun. Kosakatanya tambah Bun. Bapak, Ibu mau gitu Bun. Jadi sebisa mungkin saya berusaha setiap kali dia mau mengungkapkan itu saya berusaha mendengarkan dan misalnya dia tidak jelas saya berusaha menjelaskan gitu Bun, dan saya mencoba agar si anak tersebut bagaimana caranya dia mau mengungkapkan jelas gitu. Dan alhamdulillah sekarang Bu, alhamdulillah gitu Bun. Mungkin karena atas ini ya Bu, kerjasama dari orang tua juga, jadi alhamdulillah sekarang anaknya kosakatanya bisa keluar banyak Bun, bisa saat mengekspresikan apa yang dia rasakan itu sudah muncul. Tidak mau, tidak gitu, mau gitu. Jadi terharu gitu. Mungkin itu saja Bun, kalau cerita banyak sekali itu poin luar biasa ya, mengatakan satu kata itu juga perlu effort yang luar biasa anak, tapi Bu, Masya Allah sudah muncul ya kata-kata yang diucapkan, dilafalkan anak seperti itu, pencapaian melebihi pencapaian apapun ya, dan sudah sampai terharu biru gitu melihat ya, dan menyaksikan pencapaian Ananda tersebut, apalagi bagi orang tuanya. Bunda itu sangat berjasa gitu. Itu kalau orang tuanya yang paham, tapi tadi melihat orang tuanya pembiaran ya, permisif, indulgen banget itu gitu ya, kalau langsungnya ada di rumah tapi membiarkan, ya sudah tinggal dikasih HP selesai gitu. Alhamdulillah sekarang orang tuanya sangat berterima kasih sekali Bun, karena mungkin yang punya pemahaman kan orang tua muda ya Bu, maksudnya nikah muda gitu, jadi mungkin belum begitu paham. Jadi sangat berterima kasih sekali, makasih ya Bu gitu. Saya juga minta maaf karena sering saya dikiranya itu anak diam itu sudah bagus Bun gitu, tapi dalam tahapan perkembangan bahasanya kan tidak muncul gitu. Ya gantian nanti orang tuanya yang diminta sekolah lagi Bu gitu. ya nggak, bersyukur sudah ya, artinya dengan jalan putranya tersebut yang memuncul ya, yang menunjukkan capaian, akhirnya terbuka hati pikirnya, semoga konsisten gitu ya Bunda yang menyampaikan mama papa ya, ini perkembangannya sudah muncul, jadi tolong gitu, mari lanjutkan kembali ya di sekolah yang baru misalnya, maaf ya, dengan effort yang seperti ini saja Anandanya sudah muncul banyak, apalagi kalau itu diiringi dengan sinergi dari orang tua di rumah juga diikuti, dilanjutkan. Kami yakin pasti akan lebih banyak gitu. Sampaikan itu ke orang tuanya, dibuat melek gitu, betapa dulu sudah, bagi saya ya sudah apa ya namanya, ya mendolimi ya begitu, karena kan anak-anak punya hak untuk diayomi, dibersamai gitu ya. Paling tidak justru muncul kata pertamanya itu adalah kata karena didikan orang tuanya, karena stimulasi dari orang tuanya gitu, yang akan menjadi jariah bagi keduanya begitu, bukan dari sekolah begitu ya. Dengan hal ini maksud saya artinya bagaimana kan pendidikan yang pertama itu tetap di keluarga kan ya gitu. Nah maka ya semoga dengan ini orang tuanya semakin sadar, teredukasi, terbuka hatinya, dan tinggal sekolah kembali menyampaikan, menguatkan kembali nih komitmen yang memang harusnya juga ada begitu ya, sudah dilakukan sejak lama, dan saya yakin pasti Anandanya akan terus berkembang ya secara optimal gitu. Sukses terus, semangat terus nih Bunda Femi, Bunda Ken, Bunda Lili tadi yang menyampaikan sekecil apapun, mungkin bagi kita sekecil apapun progresnya satu kata, sedangkan anak-anak yang lain sudah sangat luar biasa bisa menyampaikan, bisa mengekspresikan satu kalimat, bahkan beberapa kalimat bisa dinarasikan menjadi satu pernyataan, satu paragraf kalau kita tuliskan gitu. Ya itu bagi yang normal memang seperti itu capaiannya begitu. Tapi tidak bagi anak-anak yang ya tadi kesulitan, anak-anak yang memang belum mendapat stimulasi yang banyak. Jadi mereka mau dapat apa, mau mengeluarkan ekspresi apa kalau di perkembangan bicara itu, karena modalnya di kemampuan menyimaknya tidak banyak kok ya, kosakata yang dia dengar, jadi dia mau menyampaikan apa gitu. Belum lagi kesiapan apa orangnya, kalau tidak distimulasi ya gitu, dia juga tidak akan terlatih gitu, tidak akan muncul stimulasi, bukan hanya saja dari orang, tapi ya terlibat dengan interaksi dengan
keluarganya, tidak hanya saja dengan orang tua, ada mungkin kakaknya, adiknya, dengan di luar misalnya dengan tetangga, dengan teman sebaya, seperti itu semuanya saling terkait erat ya. Baik, terima kasih Bunda sudah berbagi. Nah, tadi apapun yang Bunda-Bunda sampaikan begitu ya secara konsep di perkembangan bahasa ini, ketika kita mengaitkan dengan konsep fonetik ya, bunyi-bunyi bahasa gitu, itu semua sudah muncul di sini ya gitu. Pengetahuan fonetiknya, baik fonetik bahasa lisan. Iya cantik. Bentar izin nih. Nih. Baru bangun, baru mandi, jadi izin ada iklan. Minta peluk dulu. Oke, mau jalan-jalan sepeda? Terus? Iya boleh, silakan. Bunda ngajar dulu ya. Oke. Iklannya ya banyak. Baik, nah tadi itu ya di perkembangan fonetiknya, baik bahasa lisan, bahasa tulisannya, jika bahasa lisannya sudah matang, dia akan ikut nanti bahasa tulisannya. Kesadaran mengenai tulisan ya, bahan cetak begitu misalnya. Kalau kemarin di prasekolah dia sudah mulai sadar ketika lihat huruf ya, huruf simbol ya di bajunya misalnya ya, di tempat-tempat yang sering dia kunjungi ada ada huruf tertentu atau simbol tertentu yang terkait dengan bahasa, nah dia akan kesadaran fonemik itu akan muncul ya. Kemudian kesadaran pada ritme nyanyian tadi ya, yang anak speech delay saja tadi sudah bisa sadar terhadap nyanyian, minimal iramanya begitu ya, karena memang semenyenangkan itu sebetulnya bermain bahasa itu ya. Itu di fonetik dan bahasa tulis. Nah ini ya teman-teman kalau mencermati ya, coba deh di kelasnya apakah sudah muncul bahasa kemampuan anak untuk mencoret-coretnya, atau mungkin kemampuan ada yang sudah bisa menuliskan huruf walaupun ya belum terstruktur ya. Nah ini masuk di pengejaan prafonemik, artinya anak-anak menghasilkan bentuk tulisan gitu ya, bentuk tulisan yang memang masih belum terstruktur, artinya pengejaan hurufnya hanya masih transisional, artinya yang sering dia temuinya misalnya namanya saya Mila misalnya ya saya akan familiar dengan huruf M-nya, dengan huruf I, L, A, belum semuanya. Jadi maka dia akan seolah-olah menulis sebuah cerita, tetapi huruf yang dia ciptakannya, yang dia buatnya adalah huruf-huruf yang mungkin masih belum terstruktur ini, ya, gitu. Jadi sesuai dengan yang dia ketahuinya dulu itu yang akan dia tuliskan. Oh, sering lihat huruf A, sering lihat huruf B, R, dan sebagainya. Gitu. Ini namanya pengejaan prafonemik, ya. Yang berikutnya ada pengejaan fonemik. Nah, ini sudah mulai tersusun sesuai dengan katanya, ya, dengan kalimatnya, walaupun masih terdapat sedikit kesalahan. Seperti tulisan yang ini dihasilkan oleh anaknya yang sedang bercerita bahwa the rabbit jump over the rock, ya. Nah, dia tuliskan dengan the itu dengan H dan T gitu ya, yang ada A-nya juga, yang bisa jadi menurutnya tulisan the itu ya H T A, sama seperti tulisan misalnya kita menuliskan kakak ya, bukan K A K A tapi huruf K dan huruf K misalnya begitu ya, padahal harusnya kakak begitu, atau bapak. Nah gitu ya, itu kan fonemik tuh ada yang pasti miss antara fonem yang seharusnya dengan yang dihasilkannya, seperti itu. Begitupun nih the rabbit ya, jamnya ya belum lihat begitu ya, kemudian lo Bu Rahmatun salah kelas padahal sudah jam 10 ya, mungkin amati ya apa nih materinya begitu ya. Oke, jump over the rock ya. Nah ini tulisannya gitu. Jadi sudah mulai sebetulnya mau menghasilkan sebuah tulisan, tapi ada sedikit ya kekeliruannya. Nah ini namanya ejaan fonemik. Ada di kelasnya anak-anak yang sudah menunjukkan perkembangan ini, baik tadi prafonemik ataupun fonemik, boleh raise hand yang sudah menunjukkan itu, dan itu boleh disampaikan pada saat penyampaian laporan perkembangan anak kemarin. Ada yang sudah itu, atau bahkan sudah seperti ini nih, sudah bisa didikte ya, sudah bisa lengkap begitu menulisnya. I went to the park with my papa. Nah tinggal with-nya saja nih yang agak keliru, sama my-nya, y-nya yang kebalik begitu. Ada yang sudah bisa menulis dengan benar? Anak-anaknya Bunda di kelas? Boleh raise hand? Oh, Bunda di kelasnya. Oke, Bunda Femi, Bunda Robi, Bunda siapa lagi? Bunda Ken. Yang lain belum muncul?
Oke, nah itu yang tadi yang saya maksud ya. Ini bisa saat tadi berbagi pengalaman anak saya ada yang sudah bisa menulis Bunda, menulisnya tapi masih memang keliru-keliru. Misalnya saat menggambar dia tulis aku pergi kemana, misalnya aku berenang ya, akunya sudah benar, berenangnya misalnya R-nya yang ketinggalan, nya sendiri misalnya cuma pakai G, N-nya ketinggalan misalnya begitu ya. Nah itu di kemampuan menulisnya ya yang masuk di bagaimana tadi perkembangan fonetiknya Bunda gitu. Masuk di perkembangan semantik sudah lebih sudah lebih juga jauh perkembangannya banyak ya, ada ostensive naming, artinya kosakata yang dia peroleh berdasarkan pengalaman langsung, kosakata baru ya, kosakata baru. Misalnya saat jatuh ya, jatuh itu kan umum ya, tapi kalau jatuhnya karena sendalnya licin, sendal dan ada bawahnya yang licin itu kan jadinya kepleset ya. Nah jadi anaknya pecet kalau misalnya begitu ya. Tapi ada juga yang karena memang jatuhnya itu penyebabnya karena sendalnya itu menyandung ya kan, menyentuh atau yang menabrak dia benda kecil, jadi dikatakan tersandung gitu, kesandung. Nah itu kan kata yang lebih spesifik dari jatuh, tapi kan ya, bagaimana cara jatuhnya begitu ya, atau mungkin kenapa penyebab jatuhnya, ada kepleset, ada kesandung, ada lagi kenapa misalnya begitu ya. Nah itu kosakata ostensive naming, atau mungkin ketika main game ya, anak sekarang kan pasti main game ya, dia senang dengan permainan tersebut dan berhasil, atau mungkin ada tingkatan yang dia baru, oh kalau aku nggak bisa itu masih noob nih namanya, tapi kalau sudah pro, bilangnya sekarang itu ya pro, padahal kita tuh pro tuh apa sih? Pro itu kan kalau kita bergabung ke sebuah komunitas tertentu, yang pro ini kita ikut begitu ya, yang pro dengan kita. Kalau ini kan nggak, pro itu sebuah kemampuan yang wah aku sudah pro nih main ini Bunda. Nah gitu ya, dia bisa mengatakan itu karena dia pengalamannya atau mungkin mendengar bahwa ada istilah yang lain ketika dia berhasil memainkan dengan cekatan gitu, itu sudah levelnya pro. Kalau Bunda masih noob itu masih yang apa tuh, wah level rendah nih kata anak saya tuh, ya udah dikasih tahu level rendah. Level rendah, masih amatir maksud saya begitu ya, masih amatir, masih masuk noob begitu ya. Nah itu level yang ya, levelnya God katanya seperti itu. Nah, itu bisa jadi tuh anak-anak sekarang mudah sekali menemukan kosakata. Nah itu konsepnya, namanya istilahnya ostensive naming ya, anak-anak mengenal kosakata baru. Ada pernah punya pengalaman di kelas yang kita mungkin dibuat terkejut, anak-anak ini mengenal kosakata baru gitu? Saya masih ingat? Ada yang mau berbagi? Bunda Sutiani? Ya, oke. Iya Bu. Ini ada satu anak saya itu kan biasanya dijemput. Nah suatu ketika dia bilang sama gurunya itu, saya dijemput Bu gitu. Sebenarnya dia minta diantar sama gurunya karena ibunya nggak bisa jemput gitu, tapi dia bilangnya selalu jemput kakak begitu. terus kita kasih tahu kalau guru yang nganter, namanya nganter bukan dijemput. Nah belakang sini kemarin sudah dengan lancar, dia bilang aku mau pengen diantar kakak begitu. Gitu Bunda. Oke Bun, ya bagus ya. Itu tadi karena pengalamannya iklannya muncul lagi, coba ini mau pamer kacamata renang. Oke, terima kasih. Iya, baik. Kita anak saya 3 tahun ya, luar biasa. Ini baru bangun dan baru mandi begitu, jadi sudah ngumpul semua. Tadi kalau jam pertama kedua saya masih sepi sunyi karena masih pada, apalagi liburannya, jadi memberikan ekstra, mau tidur lebih malam, jadi bangunnya lebih siang gitu. Baik, itu tadi ya contohnya ostensive naming. Ada lagi mengartikan kata-kata. Nah ya, mengartikan kata-kata, jadi dengan pengalaman dia semakin tahu bahwa misalnya bola itu tidak hanya saja bisa digelindingkan tapi bisa dipantulkan. Nah arti bola, penambahan arti kata bola yang tadi, selain bisa dipantulkan tapi bisa digelindingkan, bisa
bisa dipantulkan, bisa di apapun itu, misalnya papa bisa di apa namanya, kalau di stick golf tuh dilempar. Anak saya juga nyaut lagi ya karena ikut melihat bundanya ngajar. Nah seperti itu dilempar. Nah itu juga terkait dengan struktur kognitif anak yang semakin matang ya, sehingga dengan pengalamannya juga bisa semakin banyak makna yang dia dapatkan. Misalnya, Bunda sopan itu apa sih? Oh kalau main ke rumah teman kalau mau minta minum itu harus izin dulu ya. Nah, dia dapatkan tuh makna sopan itu seperti apa dengan tindakan realnya. Oh kalau lewat di depan orang dewasa itu, depan orang tua harus bilang permisi ya, gitu. Nah, jadi tidak kita ajarkan, tapi dia mendapatkan definisi itu berdasarkan pengalamannya, gitu. Ya, kalau contoh yang sering saya ulang-ulang, kalau Bunda pernah dengar itu Serena tuh, ya. Anak saya muridnya dulu namanya Rafif, yang punya sekolahnya, anak yang punya sekolahnya. Pagi-pagi pamer, Bunda tahu nggak Serena itu apa? Nah, ya, saya katakan kalau Serena itu kan snack kesukaan Bunda. Saya levelnya gitu, snacknya ada namanya snack Serena ya dari Nissin ya. Nah, itu snack beras. Kalau levelnya murid saya, kok snack sih Bunda? Itu kan mobil baru aku. Mobil baru dari Nissan ya. Kalau saya kan Serenanya dari Nissin. Kalau anak murid saya tuh Serenanya dari Nissan ya. Kok snack sih Bunda gitu ya, itu kan mobil baru aku. Gaya gitu ya, beda lah levelnya guru dengan muridnya. Waduh ya, sama-sama Serena, masih saya ingat sampai sekarang gitu. Nah, ya artinya dia mendapatkan kosakata itu dan mengartikan maknanya dia punya mobil baru gitu ya. Serena mengganti mobilnya yang lama, katanya itu kurang gede karena sudah punya adik begitu waktu itu. Wah alhamdulillah, selamat Mas Rafif sudah punya mobil baru, nanti Bunda Mila boleh ikut dong. Ya harus tanya mama dulu. Begitu Pak, itu mah di luar kuasa saya ya, ibunya luar biasa galaknya yang punya sekolahnya kok. Terus bahasa kiasan ini sudah pernah dibahas di di bahasa pas sekolah ya, sudah bisa tuh kalimat-kalimat kiasan yang tidak bukan serilnya begitu ya, bisa untuk menunjukkan yang hiperbola begitu ya, seolah-olah harus melakukan hal yang seperti itu padahal tidak harus begitu. Itu juga di kalimat kiasan atau peribahasa juga bisa muncul. Terus berikutnya, nah humor ya, banyaknya kosakata dalam cerita atau dalam menggambar, dalam menceritakan kembali. Ini saya yakin kan di kelas juga kegiatan ini pasti akan selalu ada. Dan Bunda dan teman-teman punya anak-anak yang punya selera humor di kelasnya? Ada satu atau dua biasanya seperti itu. Ada Bunda Diana. Ya, Bunda Diana punya pengalaman berbagi anaknya yang punya selera humor? Silakan. Ya, kayak kemarin itu pas sebelum kebiasaan kita sebelum bagi rapot, Sabtu terakhir kita itu mengadakan kegiatan renang Bunda keluar sekolah. Kebetulan di desa kami ada wisata kolam renang, jadi kita bisa masuk gratis soalnya milik desa. Oh, keren. Desanya punya kolam renang, itu di mana itu, Bun? Itu Gambasan Temanggung Bunda, Selopampang. Temanggung, oke. 2 tahun yang lalu memang kami mengajukan kalau buat desa wisata suruh nambahi kolam renang aja Pak Kades biar anak-anak bisa wisata ke situ. Saya betul itu bagus banget ya, anak-anak kan sebagai sarana anak-anak biar tidak kemana-mana ya. Anak iya, desa itu juga tidak dalam, paling separuh lutut itu ya, di bawah lutut. Iya, itu kemarin pas mau jalan-jalan ke sana, kebetulan minggu-minggu kemarin kan cuaca kalau nggak hujan, mendung, jarang panas ya Bunda. Kami itu menjanjikan anak-anak kalau besok pagi cuaca cerah, kita bisa itu kegiatan keluar, bisa renang di wisata Sekuali. Anak-anak udah senang, paginya itu udah bawa baju ganti, dan lain-lainnya itu bekal dan sabun dan lainnya itu pokoknya Bunda peralatan renang. Excited lah ya anak-anaknya. Ya. Ya excited lah, senang ya, semangat gitu anak-anaknya. Iya, paginya itu biasanya yang berangkat jam 7:15, jam 7:30, 6:30 itu udah pada berangkat sekolah. Luar biasa. Ternyata mendung 6:30 itu. Cuacanya tidak mendukung ya, nanti aja kita masuk kelas dulu aja, kegiatan di dalam berdoa. Nggak mau, katanya kan Bu Guru udah janji
Ya, nunggu kalau cuaca cerah. Kebetulan sudah 1 jaman, sekitar 7:30 lebih, mulai matahari sudah mulai muncul. Bunda itu mataharinya sudah nyala katanya. Yang sudah nyala apanya? Matahari sudah nyala. Kita berangkat aja renang Bunda sekarang. Berdoa pun sudah enggak. Konsentrasi. Keren ya, anaknya lucu banget ya. Menyala begitu ya. Sekarang kan musimnya menyala, jangan-jangan mungkin karena apa-apa sekarang menyala ya, mama gitu ya, menyala sampai itu ya. Jadi ya mataharinya sudah menyala ya. Oke, lucu ya, ya itulah celotehan-celotehan anak yang kadang ya di luar prediksi kita, yang di luar prediksi BMKG gitu ya munculnya gitu. Dan itu yang membuat suasana menjadi berbeda ya gitu. Ada salah ya, pasti ada saja begitu. Dan selera humor itu karena di sini kaitannya dengan semantik, dan semantik itu kaitannya juga dengan super kognitif. Jadi anak-anak yang memiliki selera humor itu tuh justru bisa jadi adalah anak yang memiliki perkembangan kognitifnya juga di atas rata-rata temannya gitu ya. Karena kan untuk bisa mencari pada kata-kata yang dia munculkan, dia ucapkan, dan itu menjadi bahan lelucon, bahan humor yang itu membuat lucu, itu kan butuh proses berpikir begitu ya. Jadi jangan remehkan anak-anak yang lucu, yang senang humoris itu, justru mereka tuh secara bahasa itu sudah sangat pandai begitu ya. Baik, ada lagi yang punya pengalaman berbeda anaknya yang lucu ya? Oke, Bunda Siti silakan. On mic, Bun. Belum on mic. Izin berbagi pengalaman ya, Bun. Ya. Kan biasanya itu kalau di kelas ada anak-anak yang mau BAB kan, biasanya kan kita kan oh iya mau BAB, kita bilangnya gitu, atau mau gitu kalau anak-anak kan, Bun. Nah itu tuh pas dia ada satu anak yang mau BAB itu bilang sama bundanya gini, Bunda saya maaf ya Bun, agak masih Bunda apa aku mau berak gitu. Iya aku mau berak gitu, mau BAB kan berak lagi oke gitu katanya. Wah semuanya Bun. Anaknya itu luar biasa, itu kemampuan bahasanya itu, Bun. Ada saja apa kata-kata baru yang mungkin kayaknya itu belum tahu gitu, Bun. Oke, iya. Lucu ya, walaupun ya memang konotasinya, kesannya gitu ya kurang nyaman, tapi bagi anak ya memang itu yang sering didengarnya, dan ya ketika mereka menyampaikan itu ya kesan seperti lucu saja ya begitu. Baik, ya saya juga sama punya tuh ya, namanya Lutfi. Wah, dia itu anaknya dokter kandungan, ayahnya ibunya dokter jantung. Wah, luar biasa itu. Dia sering berceloteh gitu, dia tuh kalem ya anaknya tuh, tapi kalau sekalinya bicara biasanya sering membuat teman-temannya tuh ngakak ketawa. Dia tebak-tebakan, Bunda, ikan apa yang bisa nyanyi gitu ya. Saya orang dewasa tahu ikan Fauzi ya, malah anak-anak nggak tahu itu siapa ya. Dia semuanya nggak tahu ikan ya, yang yang nebak ikan mas lah, ikan kokil lah, ikan apa ya. Ya dia nggak tahu semua kan katanya. Ya dia dengan lempengnya ikan, aku juga nggak tahu gitu ya. Ternyata ya Lutfi kan mesti begitu gitu ya, teman-temannya yang perempuan itu pada meresponnya, ya Allah gitu ya. Ternyata ya dia juga nggak tahu ya, kan aku juga nggak tahu. Ternyata tebak-tebakan itu dari kakaknya yang dia juga kalah waktu malam gitu ya katanya. Terus dia pulang lagi dari rumah, dia bawa bekal itu untuk disampaikan ke teman-temannya dan berhasil membuat teman-temannya gemas begitu ya. Jadi pasti saya ingat celoteh-celoteh itu di kelas juga begitu, teman-teman. Artinya bagaimana anak-anaknya memunculkan sisi-sisi humorisnya gitu ya, yang bagian dari perkembangan semantik tadi, tahu gitu makna kata ya dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, lelucon itu tidak masuk akal, bisa jadi ya menghibur juga gitu ya. Nah, atau tadi kosakata dalam cerita, kemudian dalam menceritakan ulang ya, bisa berbagi pengalaman sekali. Mungkin nanti nih masuk kelas di akhir tahun ya, wah sudah 1 tahun nih libur gitu ya. 1 tahun sih Bun, lama banget ya karena pergantian tahun ya. Anaknya diajak berbagi cerita, wah itu pasti saya yakin
bisa terlihat ya kosakatanya akan lebih banyak karena mereka kan penuh dengan kekayaan pengalaman-pengalaman yang mungkin kemarin ada yang libur di rumahnya saja, yang ke rumah yang ke rumah siapa atau di mana begitu ya liburannya, pasti itu juga banyak kosakatanya. Nah, di perkembangan sintaksis juga sama, bagaimana sistem aturan ini sudah lebih banyak, artinya dengan dia mampu mengekspresikan ya satu kalimat itu kan susunannya pasti sudah SPO-nya sudah dapat gitu. Bisa jadi ya dengan 2 atau 3 lebih kalimat yang itu juga sistem aturannya sudah lebih banyak menggunakan kata tanya, menggunakan kalimat pelengkap lain begitu ya, tidak hanya saja satu kalimat utama tapi mendapatkan tambahan kalimat pelengkap misalnya gitu. Di morfemik juga sama ya, kalimat yang lebih baik, lebih bagus, terbaik, tercepat itu ya, sisipan-sisipan awalan baik berter di kepersenya itu sudah bisa dapatkan pada anak-anak usia TK, lebih banyak dari anak usia lainnya ya. Nah, di perkembangan pragmatik, nah di pragmatik bahasa lisan semakin dapat mempertahankan percakapan dengan lebih lama dengan temannya, sudah uplek, apalagi sudah punya geng sendiri begitu ya, pasti akan lebih nyambung begitu. Kemudian kalau di pragmatik bahasa tulis, nah sudah bisa didikte atau sudah bisa bahkan membuat cerita dengan versinya sendiri. Dia ingin buat cerita tentang pengalamannya kemarin, dia tuliskan sendiri, atau juga dia membuat cerita gambar dengan genre tertentu. Genre itu seperti animasi atau karakter yang dia senanginya begitu ya. Misalnya kalau perempuan itu lebih banyak gambar princess, tapi kalau misalnya anak laki-laki itu yang hero ya, superhero, nah seperti itu masuk di kategori genre seperti ini. Jadi muncul pengetahuan atau perkembangan, ini bagian dari perkembangan pragmatik pada anak usia TK begitu, 5-6 tahun ya. Sudah seperti itu teman-teman. Jadi ini boleh dicermati kembali, ini bisa menjadi asesmen awal pada saat nanti teman-teman di semester kedua, sehingga apa nih strategi berikutnya, apalagi TKB itu nanti persiapan mau ke SD ya, walaupun mungkin kemampuan baca tulis itu bukan hal yang utama secara akademik, tapi membaca, menulis, berhitung itu tetap diberikan sebagai salah satu tujuan pembelajarannya begitu ya. Kemudian satu materi lagi terkait dengan bagaimana cara meningkatkannya, ini pasti terkait dengan bagaimana ragam-ragam kegiatan main bunda-bunda yang dilakukan di kelas untuk menstimulasi perkembangan bahasanya. Ya, saya yakin juga di kelas teman-teman sudah banyak sudah banyak yang dilakukan begitu satu semester kemarin begitu ya, baik itu yang menggunakan model sentra, menggunakan model area, ya kemudian model kelompok, apapun itu kegiatan ragam main bahasa, bagaimana ada program literasi mungkin yang membangun kemampuan bahasanya, begitu, itu juga hal-hal yang positif bagi anak. Nah, ini adalah salah satu, adakah murid-murid teman-teman atau bunda-bunda yang merupakan pembelajar bahasa asing, bukan berarti dari luar negeri, tapi misalnya teman-teman di Semarang, ya dari Jawa, ada dari Sumatera misalnya anaknya, ada dari Kalimantan yang bahasa pengantar ibunya bukan bahasa Jawa. Saya pun sendiri nih salah satunya misalnya ya, dari sini. Kan kami juga di rumah tidak menggunakan bahasa Jawa gitu, tapi mereka ya akhirnya bisa karena dengan sehari-hari ngobrol dengan temannya, mungkin di sekolah dikenalkan gitu. Ya, jadi bagi saya pribadi pun ini merupakan pembelajar bahasa asing, bahasa Jawa, karena sudah 14 tahun di Semarang di sini, tetap saja tidak berani kalau berkalimat bahasa Jawa yang kromo gitu, nggak berani ya, karena takut salah begitu. Paling bahasa sehari-hari saja yang saya pikir itu juga pokok ya bilangnya mungkin ya, nah seperti itu. Nah, dan teman-teman di sini ada panduan bagaimana ketika ada anak yang di kelasnya memang bukan berasal dari suku kita begitu ya. Jadi biasanya pendekatannya lebih personal, gunakan waktu yang lebih ya dari teman yang lain gitu ya, bisa mengajak ngobrol secara lebih lanjut begitu. Kemudian memastikan lingkungan terdekatnya bersahabat, tidak diejek ya karena mungkin berbeda begitu dengan temannya yang lain gitu, ketika tidak bisa menjawab dengan bahasanya. Nah, berarti gunakan bahasa formal untuk lebih memudahkan anak tersebut ya. Baru nanti pada saat dia sedang main boleh didekati, lama-kelamaan mungkin dia juga akan meniru, melihat ya, dari melihat terus kemudian meniru begitu ya. Nah, sediakan kegiatan yang kayak konten yang melibatkan anak dengan menggunakan bahasa tersebut begitu. Itu yang mungkin titik
tolak di sini titik yang berbedanya karena yang lainnya saya yakin sama dengan kegiatan-kegiatan lain di sekolah ya, kegiatan eksplorator itu di berbagai area itu makanya ini sama nih ini pesan pagi. Kalau di luar negeri itu ada morning message ya, jadi kalau di papan tulis nih bunda-bunda biasanya kosongnya boleh ya dibiasakan ada pesan pagi, selamat pagi anak-anak bunda yang atau selamat halo anak-anak bunda tersayang, selamat pagi, hari ini cerah sekali, kita akan bermain tadi seperti Bunda Sinten yang berbagi mau berenang ya, nih Bunda Diana gitu ya, halo anak-anak bunda tersayang, hari ini jika cuaca cerah kita akan berenang ya, seperti itu ya, kita akan bermain air dan menikmati hari ini di kolam renang mana, di kolam renang desa gitu. Mari kita bersenang-senang penuh cinta Bunda Diana. Nah, setiap hari ada kata halo anak-anak bunda tersayang. Nah, ya ketika mereka membaca itu setiap hari termemori, maka nanti dia sudah familiar ya, sudah pasti nanti ketika bertemu itu halo ya, tanpa harus belajar membaca HALLO itu yaitu halo. Atau anak-anak itu ya ketika melihat di cerita ada kata anak itu dia juga terbiasa itu. Maka ini salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat pesan pagi gitu teman-teman. Oh ini sudah nanti ya, belum ke sini. Sudah itu saya pikir untuk materi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih. Oh Bunda Feme mau bertanya, silakan. Iya Bunda, saya mau sharing dan mau nasihat dari Bunda. Jadi kemarin waktu terima rapot itu ada satu cerita dari wali saya Bunda. Kebetulan beliau juga guru TK baru, tetapi basic pendidikannya dari bahasa Inggris. Nah, ternyata sejak usia 3 tahun sampai kemarin berapa bulan terakhir itu, beliau kalau di rumah sering mengajarkan anaknya si Salman itu untuk belajar bahasa Inggris. Itu pun jadi harapannya beliau waktu terima rapat memang mengutarakan bahwa saya pengen dia bisa bahasa Inggris Bu, karena kan saya mahir di bahasa Inggris kayak gitu, jadi meneruskan saya. Tetapi dari orang tuanya, dari mamanya akhirnya kayak notice ada satu kesalahan yang beliau lakukan. Terus saya tanya, Ma, pada saat mama ngajarin bahasa Inggris itu komunikasi di rumah apakah juga pakai bahasa Inggris? Saya tanyakan itu, ternyata enggak. Jadi kalau di rumah itu pakainya bahasa Jawa Bu. Kalau di sekolah memang kami komunikasinya pakai bahasa Indonesia, karena kan hanya spesies tertentu aja yang saya ajarkan anak-anak untuk mengenal bahasa Jawa, itu pun hanya sebagai dasar-dasar aja, jadi bukan kayak komunikasi harian gitu. Kemudian memang anak ini ketika dari TKA sampai, kalau playgroup saya tidak terlalu tahu, tapi memang hanya sekilas aja ini anak memang tidak terlalu banyak bicara, tetapi banyak diam pun gitu. Nah, yang saya mau tanyakan Ibu, ini waktu kelas TKA ini kan memang ketika dia mau mengutarakan sesuatu memang agak lama ketika mengungkapkannya. Apakah itu juga termasuk ke kategori speech delay ya Bu? Karena kan kemungkinan saya yang mengambil kesimpulan dari orang tuanya ketika mamanya bercerita itu, anak ini bingung, mamanya mengajarkan bahasa Inggris itu ya Bu? Ya, lebih ke bingung Bunda, karena tadi bahasa ibu di rumah bahasa Jawa, dan bahasa Jawanya juga misalnya secara mekanisme belum dikuasai semua oleh anak sudah mendapatkan tuntutan baru lagi begitu. Jadi anak akan mengalami fase bingung begitu. Sebetulnya kalau memang mau diajarkan bahasa Inggris sedini mungkin itu silahkan, karena beberapa teori yang tergantung kita mau berkiblat pada teori mana. Kalau teorinya semakin anak diberikan, diajari, maka akan semakin bagus, yaitu ada ya, karena anak itu kan sifatnya stimulus responnya ketika distimulasi terus menerus. Tapi secara perkembangan dicermati kembali, apakah anak sudah tadi kalau dilihat dari perkembangan bahasanya sudah bahasa ibunya sendiri sudah matang apa belum gitu. Nah, ketika belum, bahasa ibunya kayak keras gitu loh Bu. Iya betul, bahasa ibunya sendiri belum matang, ketika ditambah lagi dia akan bingung gitu ya. Jadi dan kalau mau bahasa Inggris ya memang harus fokus
sama seperti bahasa kita gitu, bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi aplikatif, bukan hanya sekedar pemberian konsep saja bahasa itu ya, sama seperti kita bahasa ibu kan anak dengan mudah dengar sendirinya karena memang kita itu praktikal langsung ya. Nah maka kalau mau bahasa Inggrisnya pintar anaknya ya orang tuanya harusnya bahasa Inggris di rumah gitu. Bahasa Jawa dan Indonesianya malah bisa menjadi bahasa asing gitu ya. Nah, disampaikan saja kepada bundanya satu-satu dulu saja menurut saya ya. Ketika bahasa ibunya sudah terkuasai maka silakan, dan itu tapi dibuat sepraktikal mungkin gitu ya. Begitu Bunda. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Baik teman-teman, terima kasih untuk sesi siang hari ini, tinggal 2 menit dan mungkin ada beberapa yang sudah masuk kelas saya juga berikutnya di pendidikan inklusi. Terima kasih atas atensi dan aktifnya. Kita insya Allah pekan depan kita lanjutkan kembali ya. Monggo silakan bisa live ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam.